Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 Februari 2025. Ya, nggak terasa udah jalan seminggu aja di bulan Februari ini. Cepat banget rasanya dan ya dari data kemarin kita dapat beberapa rilis data ekspor import ya dari Amerika Serikat, di mana tren ekspor masih lemah, sementara importnya Amerika Serikat masih naik. Padahal Donald Trump kemarin sudah menaikkan tarif pajak ya. Beritanya udah menaikkan tarif pajak untuk negara China. Sementara itu Kanada dan Meksiko berhasil melobi Donald Trump supaya menunda kenaikan tersebut sampai 30 hari ke depan. Dan ya, kondisi impor ternyata masih cukup tinggi. Sementara ekspornya ini masih lemah juga. Seperti itu. Kemudian kemarin Amerika Serikat merilis data tentang manufacturing PMI. Overall juga trennya masih lemah. Kemudian crude oil inventory. Itu sih, dan hari ini kita akan dapat data penting, tapi datangnya dari Inggris ya. Jam 7 malam nanti akan ada Bank of England interest rate decision, keputusan terkait dengan Bank of England yang kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga dari 4,7% menjadi 4,5%. Kemudian juga akan ada data initial jobless claim untuk Amerika Serikat jam setengah 9 malam nanti. Bakalan cukup mempengaruhi pound sterling dan juga dolar. Itu kondisi dari market hari ini karena penuh dengan ketidakpastian. Gold kembali dipilih menjadi aset kelas yang paling diminati oleh pasar. Volume smart money gold terus mengalami rally ya sejak Desember 2024 lalu sampai saat ini. Volume smart money-nya naik secara konsisten. Sementara itu S&P 500 mulai bergerak sideways dalam beberapa waktu terakhir. Sejak Desember bahkan sudah mulai kehilangan banyak smart money-nya. Lalu Bitcoin bagaimana? Bitcoin juga kita lihat ya, terakhir kali mendapatkan sentimen positif itu di Desember. Dan semakin ke sini volume smart money-nya semakin lama semakin menurun. Jadi wajar kalau investor banyak yang beralih ke gold atau emas. Kenapa? Karena market penuh dengan ketidakpastian. Terutama dari Donald Trump ini yang sangat nyentrik ya kan, banyak sekali perubahan yang dilakukan ketika awal dia menjabat. Jadi ya market menilai ini sebagai sebuah ketidakpastian ya ke depannya seperti apa tentang regulasi, dan karena semuanya belum pasti jadi mereka simpan ke tempat yang aman dulu daripada mereka spekulasi di kripto yang high risk ataupun di S&P 500 yang juga cenderung high risk gitu. Sebelum kita lanjut, ada beberapa berita yang mau aku sampaikan dulu. Pertama adalah analog ya, atau unlock. Ini bakalan listing ya di Gate.io dan teman-teman bisa dapetin dengan melakukan staking GT token kalian di Gate.io. Jadi buat yang udah hold GT token, saya tahu ada beberapa dari kalian ya, mungkin punya GT token yang nganggur, atau kalau nggak punya GT token bisa staking juga dengan USDT. Staking dapatin reward sampai 5 hari ke depan karena ada launch pool dari Unlock. Selain itu juga ada token-token yang lain sih seperti XYRO dan juga banyak token lain yang bisa teman-teman staking. Itu buat yang belum punya Gate.io bisa daftar dulu, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, berita bagus yang pertama datang dari Kyungju. Kyungju adalah founder dari CryptoQuant ya, sekaligus dia adalah orang yang paling banyak juga memberikan data berupa on-chain di Twitter. Dan sekarang kita coba bahas dia dari platform CryptoQuant-nya langsung. Jadi kemarin Kyungju bikin postingan terkait dengan adanya inflow dari OTC ya, over the counter trading. Teman-teman, ada inflow berupa Bitcoin yang masuk. Dan ini menunjukkan sebuah indikasi yang baik, di mana di fase saat ini ternyata banyak yang mulai melakukan akumulasi pada Bitcoin. Ya, jadi intinya adalah di posisi saat ini, meskipun kalau kalian memperhatikan ya pergerakan Bitcoin ini kayak seolah-olah mau koreksi dan lain sebagainya, namun sebenarnya inflow lumayan besar nih.
masuk dari OTC market. Ini sih kalau opini saya kemungkinan datang dari ETF ya, gitu. Tapi pada intinya adalah ada transaksi volume yang lumayan masuk, nggak gede-gede banget, tapi lumayan konsisten masuk dalam beberapa hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa meskipun pergerakan Bitcoin cenderung koreksi, namun inflow dari whales masih tetap berlanjut untuk mengakumulasi produk dari probably ya ETF Bitcoin. Kalau kita lihat memang kemarin ada inflow yang masuk sekitar 340 juta US dollar berupa produk ETF. Sementara dari Ethereum-nya aku perhatikan juga masih mendapatkan inflow yang terus berlanjut. Seperti itu. Kemudian berita terbaru datang dari XRP Ledger. Kabarnya kemarin ada stuck ya, ada freeze gitu, halt sampai beberapa menit, teman-teman. Ini sih kayaknya karena ada rare disruption ya yang terjadi, ada gangguan yang langka pada jaringan dari XRP Ledger sehingga kemarin ada freeze ya. Ada banyak transaksi yang tiba-tiba terhenti dan tidak terselesaikan. Gitu. Jadi aku cek dulu XRP kena dampak nggak dari hal tersebut. Ya, dia kena dampak ya, koreksi sampai 2%. Itu kemudian dari data yang lain adalah beberapa stablecoin minting token baru. Ada Tether minting sekitar 1 billion US dollar. Ya, minting berupa USDT, artinya pembuatan token USDT di jaringan dari Tron. Sementara itu di Circle juga ada sekitar 250 juta US dollar minting token USDC dari jaringan Solana, dan ini terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian dari berita yang lain adalah Tether dikabarkan saat ini sedang melirik AI, ya, penerjemah AI, asisten suara AI, dompet asisten Bitcoin AI. Jadi Tether akan segera meluncurkan platform SDK atau Software Development Kit AI miliknya sendiri, open source ya, yang akan disupport oleh beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript dan juga Whole-Punch ya, yang bekerja sama pada perangkat keras. Oke, ini bakalan menarik sih, dompet AI dari Tether. Kemudian, nah ini regulasi saat ini benar-benar sangat sangat gencar dilakukan oleh Donald Trump dan juga jajaran menterinya yang ada saat ini, di mana Donald Trump tidak mau terburu-buru, katanya bertemu dengan Xi Jinping. Katanya ini adalah sebuah upaya nih untuk melakukan kajian lebih lanjut gitu. Donald Trump nggak mau terburu-buru, padahal dia sudah ketemu dengan presidennya dari dari Meksiko dan juga Prime Minister atau Perdana Menteri dari Kanada. Udah ketemu, udah ngobrol, sepakat nunda penerapan tarif pajak ya untuk dua negara tetangga tersebut. Tapi untuk Xi Jinping dari China ini masih belum mau ketemu dulu nih Donald Trump gitu. Jadi kayaknya bakalan lebih panas lagi ya ke depannya seperti apa, karena Cina sendiri kabarnya kemarin sudah mulai kayak siap nih mengcounter Amerika Serikat. Kalau seandainya mereka menerapkan kenaikan tarif pajak, mereka juga siap melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Amerika Serikat. Bakalan seru nih, Cina jadi penantang Amerika Serikat yang paling kuat saat ini. Kemudian dari berita yang lain datang dari SEC ya. SEC dikabarkan baru saja meluncurkan rumusan aturan terbaru ya, sektor-sektor yang akan diawasi ya sama SEC. Jadi sudah ada rekonstruksi pembaruan regulasi terkait dengan kripto ke depan. Yang pertama adalah dengan di bidang ya security status. Ya, kemudian ada juga regulasi tentang coin or token offering. Bagaimana token-token tersebut akan di over ya, kayak ada ICO itu akan diregulasi sama SEC. Dan akan dikategorikan nih mana yang merupakan sekuritas, mana yang bukan. Jadi koridor-koridor hukumnya, koridor-koridor aturannya nanti akan semakin jelas gitu. Selain bagaimana penerbitan token, juga ada registernya gimana. Ini bakalan bikin token-token yang listing di market kripto akan lebih diselektif, akan lebih diseleksi gitu. Selain itu juga ada custody-nya seperti apa, crypto lending and staking-nya bagaimana.
Ya itu sih beberapa peningkatan-peningkatan regulasi yang akan dilakukan. Selain itu sih berita kemarin adalah terkait dengan si SEC ini yang dikabarkan dikurangi jumlah eh, penegak hukum yang ada di dalamnya, termasuk ada pengacara dan staf di dalam SEC ini dipangkas sebagian besar. Kenapa? Karena ya bakalan ada revolusi untuk regulasi yang akan dilakukan oleh di pemerintahan Donald Trump ini gitu. Jadi apakah ini pengetatan? Menurut saya ini pelonggaran ya. Ini pelonggaran dari segi regulasi. Harapannya sih ada adopsi yang lebih besar untuk market kripto ke depan. Kemudian MicroStrategy baru aja ganti nama menjadi strategi. Kayaknya MicroStrategy udah besar ya sekarang. Jadi nggak perlu pakai kata micro atau micro. Ya, kalau small pun juga kayaknya nggak cocok gitu. Jadi udah menjadi salah satu big strategi kayaknya. Makanya diganti namanya menjadi strategi tok. Ya ini menarik sih teman-teman. Tapi nggak memberikan impact yang apa-apa sih untuk market kripto. Tapi nanti kalau ada berita terbaru ya kita nggak perlu sebut MicroStrategy lagi ya. Kita cuma sebut strategi aja. Oke, dari berita yang lain datang dari FDIC ya. Dikabarkan akan merevisi pedoman mengizinkan bank terlibat pada aktivitas kripto. Ini termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan seperti Hacktown atau kegiatan seperti webinar, seminar, itu akan boleh disponsori oleh banknya langsung. Ataupun bank bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Jadi ini termasuk salah satu pelonggaran yang diambil ya untuk kembali memajukan crypto activities ke depannya. Jadi menurut saya ini sebuah berita yang bagus sih untuk adopsi ke depan. US SEC Crypto defines rule in push for clear regulation. Nah ini teman-teman. Jadi pada intinya karena banyak berita yang berseliweran, intinya di pemerintahan Donald Trump yang baru, regulasi kripto akan diperbarui, akan diperbaiki mana yang dianggap tidak mendukung inovasi dan perkembangan market. Gitu. Jadi harusnya sih ini menjadi good news ya. Harusnya teman-teman. Selain itu juga ada Ondo Finance dikabarkan akan meluncing blockchain platform khusus untuk mentokenize US stock for global investor. Wah ini bagus nih. Ondo akan memfasilitasi ya tokenisasi saham-saham seperti Apple, Tesla, dan perusahaan-perusahaan big tech yang besar, big teknologi yang besar ya dari Amerika Serikat gitu. Jadi real world asset masih akan terus berkembang, especially dari Ondo Finance, teman-teman. Ini berita yang bagus sih gitu. Kemudian dari BlackRock planning untuk meluncurkan Bitcoin ETP di Europe. Ini juga menjadi salah satu ekspansi yang dilakukan oleh BlackRock ya. Menjadi salah satu investment company terbesar di dunia saat ini yang sangat pro sama kripto. Oke, itu beberapa news sentimen dari data yang kalau saya sebut rata-rata seharusnya positif untuk market. Tapi karena banyak ketidakpastian yang terjadi, ternyata market lebih melihat gold ini menjadi salah satu aset yang paling menarik. Jadi emas overall rally sementara aset kelas beresiko seperti saham dan juga kripto masih under pressure. Dan teman-teman di time frame daily kemarin kita kan closing tuh di bawah level 100.000 ya. Clear ya teman-teman arah market kemana. Sentimennya masih cenderung di bawah negatif. Smart money-nya turun terus. Ditambah lagi Bitcoin dominance yang cenderung meningkat. Ya teman-teman tahulah arah dari pasar ini kemana. Altcoin belum menjadi pilihan. Aku perhatikan banyak altcoin yang masih dalam under pressure. Opini saya sih di posisi seperti sekarang ini ya, altcoin masih diseleksi sama market secara otomatis. Ya, ada altcoin yang cuma modal gimmick, ada juga altcoin yang punya fundamental. Itu semuanya ditakar teman-teman. Makanya saya perhatikan dari altcoin ada beberapa yang cukup strong bertahan, tapi ada yang memang terus mengalami penurunan. Bahkan tidak ada chance untuk recover jangka pendek. Jadi market sekarang sedang menilai mana koin yang bagus, mana yang layak, dan sepertinya apa yang terjadi ke depannya ini akan
menyebabkan banyak altcoin yang gagal mencapai all time high baru atau akan lebih sulit mencapai all time high baru. Meskipun nanti kalau seandainya ada alt season ya, gitu. Bakalan sangat-sangat sulit tercapai. Makanya di posisi seperti sekarang ini ada baiknya teman-teman memang menseleksi mana altcoin yang masih layak di hold, mana yang enggak, gitu. Ya itu, Odo Finance buktinya strong. Sementara kalau kita lihat kayak Algorand ini kan koreksi ya. Meskipun dia masih kuat tapi udah mulai keras koreksinya. Matic juga kalau kalian perhatikan ini nyungsep parah nih. Gitu. Tahu overall masih koreksi ya, dan hanya beberapa altcoin saja yang aku perhatikan agak strong. Litecoin masih strong. Gitu. Jadi ini yang saya maksud sih, akan ada seleksi besar-besaran untuk altcoin yang akan diseleksi langsung oleh market. Jadi kalau teman-teman melihat penurunan-penurunan yang lumayan signifikan, itu adalah proses wajar. Ya, karena market sedang bersih-bersih lah istilahnya. Mana koin yang bagus, mana yang enggak. Positifnya apa? Positifnya tentu nanti akan kelihatan. Mana koin yang beneran real project, mana yang cuma gimmick. Mana project yang punya fundamental bagus, mana yang ya jelek ya. Terus juga mana altcoin yang akan dipilih karena masa depannya dan mana altcoin yang akan ditinggalkan. Jadi bakalan clear dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ada toke. Jadi paling gitu aja sih dari saya pribadi. Arah market menurut saya masih berpotensi untuk koreksi ya. Itu targetnya adalah level 91 sampai 92 ribuan. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.